Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran fikih. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan daripada ibadah kurban. Sebelum kita mulai ke bahasan inti, saya mau tanya dulu. Saya mau mengevaluasi pelajaran daripada minggu lalu. Coba Muhammad Thohir, apa yang kamu ingat dari ibadah kurban yang kita bahas minggu lalu? Ya Pak, saya ingat kurban itu asalnya bukan menyembelih, tapi kurban itu suatu amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya, sudah diwakilkan nih sama Muhammad Thohir bahwa ibadah kurban suatu amalan yang bertujuan untuk menambah kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban. Oke, hari ini kita akan membahas yang pertama, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban itu sejak selesainya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, akhir dari hari tasyrik. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhahaba qabla an yusalliya falyadhhab ukhra." Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Jadi orang yang menyembelih hewan kurban sebelum melakukan sholat Idul Adha itu jatuhnya bukan berkurban, tapi sodakoh daging. Maka yang dikatakan orang yang berkurban, dia melakukan penyembelihan hewan kurban pada saat setelah selesainya sholat Idul Adha sampai pada waktu ditentukan, yaitu tanggal 13 Zulhijjah tadi, hari akhir daripada hari tasyrik. Jadi selama hari tasyrik itu kita disunahkan di setiap melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu, untuk selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat penyembelihan sebaiknya itu dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana syiar Islam pada setiap tahunnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla." Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban itu ya hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ya, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna man sakad liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Al-ayah. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Hewan yang dimaksud itu ya unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat yang telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur itu ialah bahwa domba itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya, giginya kupak. Kemudian kambing biasanya sekurang-kurangnya itu berumur 1 tahun. Sedangkan onta sekurang-kurangnya itu berumur 5 tahun.
Kalau sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang. Kambing atau domba cukup untuk 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing itu 7 orang. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, naharna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal hudabiyatil badanah an sab'atin wal baqara an sab'a, rawahu Muslim. Artinya kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang, dan seekor sapi pula juga untuk 7 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tuh bahasa minggu lalu, dan memperoleh keridhoannya. Dari kisah daripada yang minggu lalu kita bahas, tujuannya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Jadi sebenarnya kurban itu lebih bagusnya kita bagikan kepada orang-orang pelosok, orang-orang pelosok di kampung, bukan kepada orang-orang sekitar yang dia punya rumah yang cukup, atau mungkin juga dia setiap dia punya acara dia cukup untuk beli daging. Itu sebenarnya yang lebih afdol lah kita bagikan kepada orang-orang pelosok yang dimana dia benar-benar jarang makan daging itu, dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa yang pertama 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, kemudian yang ketiga 1/3 untuk fakir miskin, kemudian 1/3 juga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu wa at'imu wahbisu au dakhiru, rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin. Kalau nazar tuh, orang yang kurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit. Jadi kalau memang kurban itu nazar, maka wajib dibagikan kepada fakir miskin, sebagaimana kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya sunnah-sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban disunnahkan, yang pertama melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Kemudian yang kedua membaca takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Selanjutnya orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Yang terakhir, hikmah daripada berkurban. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah, baik perilaku penerima maupun kepentingan umum. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, ini kalau seandainya kurban benar-benar kurban ya, yang sesungguhnya, jadi dia berkurban dengan niat yang tulus,
dengan niat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang berkorban menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas bersama. Yang kedua, bagi penerima daging kurban, yang pertama itu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya untuk bergotong royong di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, bagi kepentingan umum. Yang pertama itu memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai di sini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Udah selesai. Cukup. Pak. Paham ya? Insyaallah paham. Oke. Kalau memang sudah paham, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.